البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sahir qal. Sebenarnya ini adalah jalurnya adalah dari siapa? Ibnu Abbas an Abi Sufyan. Memang hadisnya hadis Abi Sufyan berarti. Qala Hirqal, pembesar Rum. Famadza ya'murukum, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia memerintahkan kalian untuk apa? Qala Abu Sufyan, qultu yaqul. Dia berkata, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah wahdahu, satu-satunya, dan tiada sekutu, dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Tetap perintah yang tertinggi adalah apa? Masalah tauhid dan larangan dari syirik. Ini orang musyrikun telah tahu dakwah Rasulullah, telah terkenal, bahkan sampai terjadi peperangan. Mereka paham masalah ini. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Ini bukan ajaran Wahabi, ini adalah ajaran Rasulullah. Tinggalkan saja ajaran-ajaran sesat dari bapak-bapak moyang kita itu. Bukan karena ikut Syekh Muhammad. Syekh Muhammad lahir baru saja, tapi yang 1400 tahun sebelum itu, yaitu Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah. Baik. Barang siapa lebih mengagungkan ajaran bapak moyang daripada ajaran Rasulullah, dia adalah ahlul jahiliyah, yaitu orang terkena penyakit jahiliyah, bukan ahlul jahiliyah betulan. Kemudian wa ya'muruna bis shalah, memerintahkan kita untuk sholat. Ini perintah yang tertinggi setelah tauhid. Wasidq, dan kejujuran. Wal afaf, yaitu menjaga kehormatan. Memang inilah ajaran dari Islam, inilah ajaran dari sunnah, untuk apa? Menjaga kehormatan. Adapun orang-orang sufiyah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Talbis Iblis dan yang lain-lain, dan terkenal dari fatwa-fatwa mereka, seseorang itu tidak mampu mencapai derajat wali kecuali setelah dia tidur di di tempat sampah. Bahkan sebagian sengaja masuk ke tempat pembuangan kotoran manusia itu, dengan alasan dengan alasan untuk menghinakan diri, nanti akan jadi mulia. Seperti yang diajarkan oleh siapa? Umar Bahafid. Yang dia nyuruh untuk begitu. Dia sendiri bajunya bagus, tapi dia nyuruh pengikutnya, kalian kalau mau jadi wali, kalian harus tidur di tempat sampah. Nah, itu yang diagungkan oleh orang-orang yang tidak kenal. Anaknya yang pandai-pandai malah disuruh untuk belajar ke orang-orang sufiyah. Uang habis untuk itu. Ternyata Ternyata malah merusak kehormatan. Seperti juga yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, bahwasanya orang-orang sufi di zaman beliau, mereka mendakwahkan untuk tidak berdoa kepada Allah. Kenapa? Kafa min su'ali ilmuhu bihali. Cukup pengetahuan Allah tentang kondisiku, untuk apa? Tak perlu aku meminta. Itu sombong, mereka tidak mau doa pada Allah. Itu orang yang sudah tingkat tinggi, yang tingkat awal-awal nggak diajari gitu, nggak tahu mereka. Tetapi begitu tokoh-tokoh besar sufi itu berjumpa dengan pendeta Nasrani, langsung sujud kepada pendeta itu. Pendeta itu tanya, ngapain kamu sujud kepadaku? Aku perlu uang, aku perlu ini, perlu itu. Nah, kenapa kamu minta kepadaku? Karena seluruh yang di alam semesta adalah Allah, maka Anda juga Allah, maka aku sujud pada Allah. Akhirnya pendetanya menghinakan dia, terus ngasih dia uang. Itu kehinaan orang-orang sufiyah, na'udzubillah. Tayyib. Qal wasilah, dan menjaga silaturahim, hubungan silaturahim, kekerabatan. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah, yaitu jiddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ilallah. Semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah di jalan Allah. Dari mana tahu? Dari pengetahuan yang diketahui secara pasti oleh orang-orang musyrikun. Dari mana mereka tahu kalau tidak mereka mendengar dari dakwah Rasulullah itu? Sehingga betul-betul mereka tahu apa yang diajarkan Rasulullah. Itu menunjukkan benar-benar sebelum ini Rasulullah telah berdakwah dengan kerja keras. Ya, 13 tahun beliau di Makkah. Kemudian setelah itu terus dakwah beliau disebarkan melalui para sahabatnya dan seterusnya selama di periode Madinah itu. Dakwah yang keluar maksudnya. Ini menunjukkan kerja keras beliau sehingga benar-benar hujah itu ditegakkan di alam semesta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, rusulam mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Mereka adalah para rasul sebagai pemberi
kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak lagi memiliki alasan untuk mendebat Allah setelah datangnya para rasul. Yaitu apa? Setelah datangnya para rasul dan para rasul itu telah menegakkan dakwah, maka tidak ada lagi alasan untuk mereka mengatakan kami tidak tahu apa-apa. Di sini apa? Abu Sufyan tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betul-betul Rasulullah telah menyampaikan syariah, menyampaikan amanah dan menunaikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian dari hadis ini kita tahu bahwasanya syariat itu banyak, tetapi yang tertinggi adalah apa? Adalah tauhid dan syirik. Perintah untuk tauhid dan larangan dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hak Allah lebih diutamakan daripada hak para makhluk. Makanya sebelum bicara masalah silaturahim, sebelum bicara masalah apa? Menjaga kehormatan hak diri sendiri, hak Allah yang didahulukan, yaitu jangan berbuat syirik. Dan bahkan lebih didahulukan daripada hak nenek moyang kita. Yang terkadang kita diejek walaupun ucapan kita benar, tapi mereka mengejek. Ketika kamu lahir, aku yang memotong pusarmu. Ketika kamu khitan, aku yang memangku engkau. Ketika begini, ketika begitu. Lupa bahwasanya semua adalah di tangan Allah. Lupa bahwasanya sebelum mereka, ketika mereka lahir, Allah yang menjadikan mereka lahir. Mereka lupa bahwasanya kebenaran datang itu terserah Allah, melalui orang yang tua ataukah melalui orang yang muda sebagai ujian. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin, yaitu apa? Barang siapa menentang kebenaran dengan alasan yang membawanya itu lebih mudah, maka dia telah sombong kepada Allah. Karena al-haqqu minallah, karena kebenaran itu dari Allah, tetapi Allah menyampaikannya sekehendak dia melalui siapapun. Karena apa? Kita tidak hendak menaati anak kecil itu, tapi kita menaati apa yang dia bawa, kalau itu adalah kebenaran. Tayyib. Itu yang menyebabkan apa? Kebanyakan orang tidak mau menerima kebenaran, yaitu apa? Melihat, oh yang menyampaikan ini lebih mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam Adabut Thalab. Di antara perkara yang menyebabkan kebenaran itu ditolak adalah apa? Karena yang menyampaikan itu lebih muda atau dianggap ilmunya lebih kecil. Sehingga apa? Orang yang lebih tua tadi merasa sombong walaupun dia yang keliru. Dia menyombongkan diri. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah apa? Syu'batun min syu'abil jahiliyah. Termasuk cabang dari cabang-cabang jahiliyah. Dan hendaknya apa? Hendaknya kita sama-sama memahami. Memang Allah Ta'ala telah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Apa di antara hikmah kita membaca surat Al-Kahfi? Kenapa Allah Ta'ala mengatakan apa? Fityah, mereka adalah para pemuda. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, bahwasanya apa? Bahwasanya di antara hikmah anak muda itu adalah mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran dan lebih bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Sementara kalau orang sudah tua, sudah apa terlanjur dia terikat oleh adat, maka susah bagi dia untuk merubah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kita lihat kebanyakan yang cepat menerima kebenaran adalah apa? Anak-anak muda. Maka ini sebagai nasihat bagi apa? Orang yang lebih tua. Kamu baru 40 tahun, aku ini sudah 70 tahun, sudah makan asam garam banyak-banyak. Ya asam garam untuk Anda, kami mau makan burger. Yang penting kebenaran itu apa, bukan masalah makanannya apa. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa itu? Perintah masalah sholat. Bahkan orang kafir pun mereka tahu akan wajibnya sholat. Makanya ini termasuk perkara yang mimma yu'lamu minad din bid-darurah. Perkara yang telah diketahui secara pasti dari agama ini. Maka barang siapa menentang wajibnya sholat, maka dia kafir. Kemudian juga masalah as-sidq. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Ibnul Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah bahwasanya as-sidq ini termasuk syariat yang tidak dihapus. Seluruh nabi dari awal sampai akhir mengajarkan ini. Masalah as-sidq bukan berarti ini mungkin untuk dimansuh, ini hanya ajaran di zaman terakhir, bukan. Ini termasuk ajaran yang tidak dimansuh, masalah kejujuran. Karena seluruh akhlak yang mulia itu diajarkan dan tidak dimansuh dalam ajaran seluruh para nabi. Demikian pula masalah al-afaf, tidak meminta-minta. Qul ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta dengan dakwahku tadi upah sedikit pun. Tidak ada upahku kecuali kepada Rabbul Alamin. Tak menjadi tanggungan Rabbul Alamin. Kita menjaga kehormatan, bukan minta-minta. Aku sudah berjasa kepada kamu, hendaknya kamu muliakan aku. Aku sudah berjasa untuk dakwah di tempat kamu, hendaknya kalian harus taat kepadaku. Itu namanya apa? Bukan iffah.
Itu berarti ibadahnya, dakwahnya bukan karena Allah, tapi mencari apa? Mencari balasan dari makhluk. Kemudian as-silah itu juga termasuk yang disyariatkan, bahkan sampai apa? Di periode-periode Makkah pun juga Rasulullah mendakwahkan masalah ini, silaturahim. Menunjukkan memang itu adalah perkara yang besar. Dengan apa? Dengan ziarah, juga dengan telepon, juga dengan apa? Dengan surat menyurat, dengan berbagai cara untuk menyambung silaturahim. Tetapi bukan menyebabkan untuk kita apa? Membiarkan kebatilan. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.